Memang sesar Lembang ini sebuah patahan yang membentang mulai dari Padalarang ya, Padalarang sampai dengan di arah timurnya sekitar 29 kilometer terus betul, tapi sampai dengan hari ini sih sebetulnya kita fine-fine aja, aman-aman saja. Yang pertama jangan panik lah ya, yang kedua di setiap tempat, di setiap lokasi itu kita harus paham tentang sebetulnya jalur evakuasi. Jangan menyimpan hal-hal yang berbahaya, barang-barang berbahaya di tempat yang tinggi. Karena kondisi kita sekarang di Jawa Barat ini hampir tidak ada satu tempat pun yang tidak terlewati oleh sesar-sesar. Bencana itu kemungkinan ada, tapi kalau boleh dianalogikan, gempa itu ibarat mati gitu ya, meninggal. Jelas ada kapan, tapi irahana nggak tahu gitu, kapannya nggak tahu. Nah, Halo Tribuners, bersama saya Daniel Damanik, kembali bersama program wawancara khusus. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan topik yang akan selalu hangat dan topik yang sangat-sangat penting, khususnya bagi warga yang berada di Jawa Barat, terkhusus lagi di kawasan Bandung Raya, karena ada sesar Lembang yang memiliki panjang sekitar 29 kilometer yang membentang di kawasan Bandung Raya ini. Nah, di Studio Tribun Jabar telah hadir Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Teten Ali Mulko Engkun. Apa kabar, Pak? baik, Sehat ya, alhamdulillah Pak? sehat. Oke, dan harus selalu sehat nih, Harus karena selalu sehat, siap. khususnya tim BPBD ya, Pak, Iya. ya. Harus selalu sehat. Nggak boleh sakit, Pak. Ya, sakit oh boleh lah. Berarti harus tetap melayani ya, Siap seperti itu, layani, Pak. siap, siap. Nah, Mohon. Pak, akhir-akhir ini terkait dengan sesar Lembang ini kembali rame lagi nih, Hmm. ya. Sebenarnya dari 2018-19 saya juga beberapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan dari eh, penanggulangan bencana secara nasional maupun daerah. Dan ini di 2025 ini kembali lagi nih setelah ada gempa di beberapa titik di Jawa Barat ini. Nah, seperti apa, Pak? BPBD melihat, yang saya lihat ini ada semacam kepanikan nih, Pak. Nah, Hmm. seperti apa nih, Pak, dari kacamata BPBD, Pak? Ya, sebetulnya yang namanya gempa bumi ya, di mana-mana juga suka dikait-kaitkan gitu ya. Ya, Termasuk kemarin mungkin yang terakhir gempa di daerah Karawang ya, Karawang. Bekasi, Karawang itu dikait-kaitkan dengan gempa yang ada di sesar Lembang gitu kan. Itu dua hal yang berbeda sih sebetulnya, dan ini mungkin mengingatkan kembali memori masyarakat kita tentang apa yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya disebutkan sesar Lembang. Memang sesar Lembang ini sebuah sebuah sesar gitu ya, sebuah patahan yang membentang mulai dari Padalarang ya, Padalarang sampai dengan di arah timurnya sekitar 29 kilometer terus betul, tapi sampai dengan hari ini sih sebetulnya kita fine-fine aja, aman-aman saja. Aman-aman saja. Nah, aman-aman saja ya. Jadi ini terbagi dari 6 segmen atau 6 wilayah gitu ya, 6 wilayah, dan itu pergerakannya juga kecil, relatif Baik. kecil. Jadi sekitar di bawah 3 skala Richter kan. Jadi tidak terdampak secara masif, dan itu sebetulnya hal yang wajar karena pergerakan tanah itu kan bumi berputar Ya. gitu ya, satu menekan dengan yang lain ya, dan ini hal yang wajar dalam sebuah proses geologi gitu. Jadi tidak usah dipanikkan sebetulnya, tidak usah panik lah gitu. Nah, Pak, BPBD ini kan salah satu lembaga ya yang untuk mitigasi dan untuk masalah-masalah pemulihannya dan pertolongannya nanti Iya betul. apabila terjadi bencana alam. Nah, seperti itu. Eh, untuk lingkungan masyarakat, Pak, secara awam itu, baiknya apa yang dilakukan, Pak, untuk menghadapi suatu kebencanaan, khususnya sesar Lembang ini, Pak, yang
tidak bisa diprediksi, Iya. ya. Ya, mungkin tanda-tandanya pun mungkin kita akan sulit secara awam untuk memahaminya. Iya. Seperti apa, Pak? Jadi memang betul, gempa itu memang tidak ada diprediksi ya. Kalau misalnya banjir segala macam itu kan bisa kita detek gejala-gejalanya. Yang pertama jangan panik lah ya. Pertama jangan panik. Yang kedua di setiap tempat, di setiap lokasi itu kita harus paham tentang sebetulnya jalur evakuasi. Oke. Ya, itu mah protap lah ya, protap bahwa kita kalau misalnya terjadi bencana, karena bencana itu di mana-mana ya, tidak hanya di Sesar Lembang, tapi di lain tempat juga tahu. Sebetulnya ketika masuk wilayah, masuk suatu tempat, kita harus tahu bahwa kemana sebetulnya kita apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jalur evakuasi kita. Nah, jalur evakuasi kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau misalnya terjadi gempa, kita bisa berlindung di meja, kemudian di kursi, kemudian melindungi hal-hal detil kepala segala macam. Nah, itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi dengan orang terdekat gitu ya. Bagaimana kita melakukan pemberian pemahaman terhadap orang terdekat, keluarga, tetangga ini. Bagaimana sebetulnya apabila terjadi gempa. Tadi jalur evakuasi, kemudian untuk melindungi cover gitu ya, dan setelah begitu terjadi gempa pertama kali jangan panik, diam dulu, berlindung di tempat-tempat yang aman, baru kita keluar gitu, cari jalur evakuasi yang betul. Dan satu hal yang harus kita pahami, sampaikan ke keluarga, apabila teman-teman terdekatnya, apabila terjadi bencana, jangan saling menunggu, tapi bersama-sama cek di titik kumpul yang sudah ditetapkan. Biasanya di setiap wilayah juga ada, tapi misalnya kalau belum ada, itu kemarin kita di pemerintah provinsi memberikan edaran kepada seluruh perangkat kewilayahan untuk melaporkan kepada kami supaya kami juga nanti memberikan informasi kepada seluruh warga yang ada di Jawa Barat sebetulnya mana sebetulnya jalur evakuasi, titik evakuasi dan titik kumpulnya seperti apa. Jadi dan tidak mungkin kita sudah menetapkan titik kumpul yang besar, tapi sebetulnya yang harus kita lakukan adalah titik-titik kumpul terkecil, misalnya di tingkat RT, RW, di mana sebetulnya yang aman di RT tidak aman di tingkat RW, RW tidak aman di tingkat desa. Dan ini harus masif dilakukan. Dan yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah kita harus menyiapkan satu hal, tas siaga bencana. Tas siaga bencana. Tapi satu orang satu. Siapin lah alat-alat yang dibutuhkan misalnya baju, pakaian, kemudian obat-obatan dan hal-hal yang lain yang dianggap perlu. Itu biasanya kelewatin. Dan itu jangan disimpan di lemari, jangan disimpan di tempat yang lain, tapi susah dijangkau. Nah, hal yang berikutnya adalah simpan alat-alat atau perlengkapan-perlengkapan yang berat, yang berbahaya itu tidak di atas. Ya, misalnya nyimpen besi yang berat di atas lemari, kan tiba-tiba ada goncangan kena ke kepala kan. Nah, jadi tolong diperhatikan hal yang demikian. Kan biasa nama kita tuh pengennya sesuatu tinggali rapi gitu ya, ditumpukkan. Padahal itu sebetulnya bagus, rapi, tapi jangan menyimpan hal-hal yang berbahaya, barang-barang berbahaya di tempat yang tinggi. Karena kondisi kita sekarang di Jawa Barat ini hampir tidak ada satu tempat pun yang tidak terlewati oleh sesar-sesar. Meskipun sesar besar atau yang kecil. Pasti ada lempeng-lempeng itu ada, aktif ya, banyak yang aktif ya Pak ya. Karena Jawa Barat itu indah ya, indah, pemandangannya bagus, berarti kalau ada contoh aja sesuatu yang indah bagus itu pasti orang yang memperebutkan. Demikian pun juga dengan Jawa Barat yang indah alamnya pasti ada mengandung ancaman bahaya. Contoh gunung yang ini kan ancaman juga itu, longsor segala macam. Jawa Barat tebing-tebing yang bagus, tebing keraton kan luar biasa bagus, padahal menyimpan sesuatu gitu. Nah, di Jawa Barat ini karena keindahan alamnya itu sendiri ada tantangan terbesar gitu. Ya. Itu. Oke. Baik, Pak. Selama ini
terkait dengan kebencanaan ya. Kebencanaan itu selalu akan fokus pada BPBD, mungkin kepada tim SAR dan sebagainya, pihak-pihak yang dinilai sebagai instansi institusi yang berkompeten gitu untuk menanggulangi, untuk proses rehab dan sebagainya. Nah, ternyata setelah penjelasan dari Pak Teten tadi, ada institusi yang memang harus juga peka ya, seperti mungkin Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Betul. kesehatan ya, seperti itu yang memberikan sosialisasi terkait apa yang harus dilakukan murid-murid di sekolah saat terjadi bencana. Tapi kan mirisnya itu Pak, kita pernah berangkat ke daerah Cianjur pasca Cianjur, gempa di Cianjur itu. Iya. Di sana itu masih ada sekolah yang belum punya meja dan kursi Pak. Iya, Nah, iya, iya. artinya kan sosialisasi itu, sosialisasi untuk berlindung di bawah meja itu akan tidak berlaku bagi mereka Pak. Artinya ada lapisan-lapisan atau institusi yang harus juga peka untuk melakukan pengadaan meja yang kuat dan seperti itu Pak. Harus ada yang dirombak. Gimana Pak tanggapan terkait dengan masih belum meratanya benda-benda yang dekat dengan murid-murid yang bisa membantu untuk jika terjadi suatu gempa? Iya, iya, iya. Jadi memang yang namanya kegempaan ini tugas kita bersama ya, ABCGM lah, selain daripada ini Pentahelik, termasuk teman-teman media ini hatur nuhun juga nih ke ke Tribun News sudah. Sama-sama. Ini bagian daripada ini ya, bagian daripada mitigasi terhadap bencana. Ya, jadi contoh di pendidikan itu sudah ada SPAB sebetulnya, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, itu kalau nggak ada kursi dan ini, jangankan untuk standar pendidikannya aja belum terpenuhi nih, apalagi keamanannya. Ini juga tugas kita autokritik loh terhadap pemerintah yang memang tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya kan melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. Melindunginya enggak, mencerdaskannya juga belum gitu ya. Jadi ini bagian. Nah, ini tugas kita bersama. Contoh katakanlah di pendidikan itu jelas lah rambu-rambu tentang jalur evakuasi, titik kumpul segala macam di satuan pendidikan ada. Itu kenapa penting? Karena kan kita tidak tahu tiba-tiba bencana itu saat mereka sekolah. Di kesehatan juga sama, di kesehatan tiba-tiba di rumah sakit saat jam kerja, saat ini kan. Ini memang tugas kita bersama yang harus, dan ini terus kita lakukan. Rumah sakit aman bencana kita sosialisasikan, dan regulasinya sudah ada, SPAB sudah ada peraturannya, regulasinya. Nah, kemudian juga di kesehatan juga sudah ada. Nah, sebetulnya kami itu hanya orkestrator. Tugas kami itu hanya orkestrator. Tapi dalam sewaktu-waktu dalam keadaan darurat kami terjun juga memang salah satu tupoksi kami gitu, tusi kami. Nah, yang harus kami gaungkan, yang harus kami ini adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi dengan semua pihak yang ada. Dan yang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang ada di Jepang, yang paling yang paling cepat, yang paling bisa menyelamatkan adalah orang-orang yang terdekat. Makanya ada salah satu fungsi yang melekat pada aparat pemerintahan desa, yaitu di Linmas. Salah satunya Linmas itu adalah masalah kebencanaan. Nah, di tahap awal Linmas. Kalau nunggu dari BPBD mah, apalagi BPD misalnya kejadiannya di Lembang gitu ya, Sesar Lembang atau segala macam, BPBD-nya kan di Soekarno-Hatta. BPBD Kota Bandung juga jauh juga kan sama-sama. Nah, jadi peran serta sampai dengan teman-teman di peringkat aparat pemerintah yang paling bawah itu sangat penting sekali. Nah, ini kita terus lakukan. Selain daripada Satuan Pendidikan Aman Bencana, kita juga ada Anak Jabar Sadar Bencana, karena kaum mereka yang harus kita perhatikan. Contoh katakanlah perempuan, anak, kemudian teman-teman kita yang difabel. Betul. Nah, kita latih juga antara mereka-mereka yang sekolah A, B, C itu berbeda.
A misalnya yang nggak bisa melihat, kemudian yang nggak ada, nah, yang C nih, yang mereka harus teman-teman berkebutuhan khusus yang tipe C gitu ya, Oh, iya. yang C ini lain ceritanya, nggak bisa pakai lonceng, nggak bisa karena mereka harus diarahkan dan Oke. itu kita tuh ketok tularkan dengan guru-gurunya, bagaimana guru-gurunya yang ada dan itu kita terus latihkan. Meskipun kami kan tidak bisa menjangkau semua, itu sistemnya getok tular gitu. Sama kayak multi level gitu. Satu ngasih ke yang lain. Nah, ini bagian juga Ke nih bawah teman-teman. makin meluas, Pak, ya. Makin meluas. Dan itu perlu kesadaran semua pihak. Nah, yang jadi masalah kan sekarang teman-teman tuh kadang-kadang, ribut sesar Lembang, ribut. Tapi kayak makan cabe, habis lada udah selesai, lupa lagi Pakai es teh besoknya manis juga udah hilang. hilang gitu. Iya, iya, benar-benar, Pak. Nah, itu yang terus harus kita ingatkan gitu. Jangan panik, jangan segala macam. Oke. Nah, iya, Pak. Di media sosial juga kan banyak nih, Pak. Kenapa sih digempor-gemporkan lagi tentang masalah sesar Lembang, bikin panik tahu dan sebagainya, dan ada beberapa teman-teman juga, wah, saya udah beli koper, panik, istri panik, dan gimana sih, Pak, melihat masih ada masyarakat yang menganggap bahwa ini sengaja membuat kepanikan. Nah, padahal ini sebagai langkah Preventif ya. preventif, Pak. Iya, Nah, betul seperti apa, betul. Pak, memberikan edukasi dan sosialisasinya sepertinya agak berat nih, Pak. Iya, betul. Tugas dari Jadi tugas kami mengingatkan kembali, ini bagian Ya, daripada ini juga ya, alhamdulillah sosialisasi, sudah Pak. bagian sosialisasi ya. Intinya kita mengingatkan bahwa dampak bencana itu memang ada. Bencana itu kemungkinan ada. Ya. Tapi kalau boleh dianalogikan, gempa itu ibarat mati gitu ya, meninggal. Jelas ada kapan, tapi irahana nggak tahu gitu, Oke. kapannya nggak tahu. Kapannya Nah, nggak tahu. makanya kita harus mempersiapkan dengan cara beribadah segala macam. Nah, itu yang harus jangan ditakut-takutin mati, dah Iya, kita iya. juga jadi stres ya. Oleh karena itu maka biasakan gitu kita melakukan mitigasi terhadap Betul. bencana itu, bukan berarti nyingsieunan gitu. Nah, dan itu kadang-kadang teman-teman kita juga kadang-kadang berpikiran bahwa ini nakut-nakutin, padahal memang ada bencana, tapi jangan terlalu sieun oge gitu. Akhirnya kalau kitanya takut mati, daripada kita mati di mana, takut udah nggak usah kemana-mana. Tahu-tahu di rumah juga ada kan bencana. Ya, tahu-tahu kita nggak mau berbuat apa-apa, padahal masih ada yang harapan-harapannya kapan lagi kita berbuat baik, kapan seperti itulah logika dasarnya gitu. Jadi jangan panik, jangan juga jangan juga termakan hoax, kemudian cari informasi-informasi dari lembaga-lembaga terpercaya. Kami punya 2 wali data, BMKG dan PPMBG, selain daripada BPBD. Kalau ada apa-apa, calling aja ke BPBD, BPBD kan ada di kabupaten kota, ada juga di provinsi gitu. Gitu. Oke. Berkaitan dengan hoax yang Bapak sampaikan tadi, Pak, ada nggak sih, Pak, dalam tahun 2025 ini ya, BPBD Jabar juga baru merilis satu video semacam semi dokumenter tuh, Pak, ya, cukup menarik dan cukup banyak ditonton oleh masyarakat. Ada nggak sih hoax-hoax yang beredar, Pak, terkait dengan kebencanaan khususnya tentang sesar Lembang ini yang perlu dikonter nih, Pak? Banyak sebetulnya ya hoax-hoax itu, tapi biasanya sepotong-sepotong gitu, sepotong-sepotong diambil sehingga membuat nggak tahu itu, saya maksudnya nggak tahu. Nah, cuman ini juga bagian strategi untuk kita menangkal hoax ya yang terjadi ya. Jadi sebetulnya kita sudah ada yang namanya Jabar Cyberhawk ya, Jabar Cyberhawk yang coba kita luruskan hoax-hoax itu apa yang kita lakukan di kanal resmi di Pemprov Jabar. Nah, ini mungkin sebagai salah satu acuan. Jadi tolong ke teman-teman ya, Tribuners ya yang ada dan teman-teman yang lainnya, tolong untuk selalu mengakses dari kanal-kanal resmi, jangan jangan sepotong-sepotong lah gitu ya. Jangan sepotong sehingga ini juga kami akan menginformasikan, melakukan edukasi terhadap masyarakat secara benar lah. Gitu. Oke, Pak, tadi juga sudah disampaikan terkait dengan tas siaga bencana, Pak ya. Nah, saya pengen bertanya nih, Pak. Kalau kita siapkan tas siaga bencana ini bagi kita yang beraktivitas di luar rumah, nah, baiknya seperti apa nih, Pak? Iya. Apakah tas itu harus kita bawa ke
ke tempat kita bekerja, atau di tempat bekerja kita juga menyiapkan, atau hanya kita cukup menyiapkan dalam rumah, Iya, di rumah, karena kan kebencanaan kita nggak tahu kita iya, sedang di mana iya, dan betul, betul, sedang apa sepakat, gitu Pak sepakat, ya. sepakat. Nah, seperti apa Pak? Baiknya seperti apa gitu? Baiknya ya kita nyiapkan di berbagai macam tempat gitu. Berbagai macam tempat, Berbagai macam tempat tempat, aktivitas tempat sehari-hari ya. aktivitas yang biasa ini. Cuman apa namanya? Itu juga bagian daripada bagian daripada preventif ya. Ya. Sama dengan kita payung lah. Mhm. Apakah dibawa-bawa payung, kan sedia payung sebelum hujan. Hujan, betul. Apakah terus dibawa gitu, apa enggak? Nah, ini juga tergantung situasi dan kondisi yang ada. Tapi kalau kami secara pribadi, saya menempatkan di kantor iya, di tempat di rumah juga iya gitu. Jangan-jangan Di di mobil mobil juga ada, juga, Pak, ya? di mobil pasti itu. Pasti Karena ada kan ya? baju orange pasti mobilnya gantungannya banyak. Oke, baik Pak. Pak, dalam tas itu apa eh, yang harus ada, yang tidak Iya, boleh tidak ada itu apa Pak? Mungkin kalau pakaian kita mungkin iya. bisa 3 hari bahkan seminggu Ah, melekat ya, mungkin agak kurang nyaman saja, nah, seperti itu. Yang harus ada, yang tidak boleh tidak ada itu apa Pak? Hal-hal yang bersifat pribadi, obat-obatan, Obat-obatan. segala gitu, obat-obatan, segala macam lah kayak gitu. Kemudian hal-hal yang kemungkinan ketika bertahan 3 hari itu kita membutuhkan hal tersebut. Ya. Kita tahu sendiri lah secara pribadi kan masing-masing berbeda gitu. Selain daripada baju lah tentunya ya gitu. Itu sih sebetulnya. Misalnya perlu baju dalemannya ganti ke bajunya mah nggak apa-apa, dalemannya Ya, perlu ya. Mah nggak lah, itu tergantung masing-masing. Yang jelas itu yang kemungkinan menjadi primer dalam kebutuhan hidup kita dalam 3 hari survive-nya gitu. Oke, baik. Gitu sebetulnya. Kalau surat-surat kayaknya nomor 2 Pak ya. Surat-surat kan kita udah scan sekarang, kan udah digital semua. Apa namanya, ijazah segala Ya, macam ya. pakai digital ya. Udah digital Gampang sekarang. untuk mengakses kalau Ah, misalkan rusak iya. dan Kecuali cloud-nya di atas hancur juga. Itu lain ceritanya. Oh iya, itu agak repot juga nih Pak. Saya nyimpen dokumen semua di cloud kan sekarang Ya, ya. Pak, dari 29 km panjang sesar itu di sekitaran Bandung Raya kita sebutkan Pak. Ada nggak sih Pak dari peneliti yang mungkin sudah berdiskusi dengan BPBD Jabar ini, titik yang wah ini nih kalau ada gerakan dari patahan itu, daerah ini nih yang pasti akan parah gitu Pak. Ada nggak sih Pak? Atau itu kalau disebutkan akan menjadi kekhawatiran kepanikan bagi, atau itu harus disampaikan gitu Pak? Jadi memang pasti ada ya, Hmm. pasti ada daerah-daerah yang akan parah, pasti ada. Tapi sampai dengan saat ini belum fix ya, belum fix semua. Jadi intinya gini, daerah mana saja sih daerah-daerah apabila terjadi pergeseran gitu ya, pergeseran di sesar lah katakanlah sesar. Tentunya daerah-daerah dengan batuan-batuan yang kontur tanah menurut PPMBG ini, kontur tanah yang lebih lembek. Misalnya di daerah sini dengan kekuatan bangunannya misalnya goncangannya, tahan goncangannya 7 skala Richter. Tapi amplitudonya dia 1,7. Nah, di sini daerah ini kekuatan ngebangun dengan kondisi yang sama di 7 skala Richter. Tapi amplitudonya di daerah tersebut 5,9, otomatis yang paling parah ya daerah itu gitu. Jadi data-data ini jadi tergantung daerah tersebut keras atau tidaknya tanah itu. Jadi itu sebetulnya kuncinya. Kalau di daerah tersebut tadinya batuannya keras, daerah di sini tadinya tanah misalnya bekas sawah, bekas segala macam gitu ya, atau kebun pisang atau segala macam, otomatis kan si tanahnya itu lebih lembek. Itu aja logikanya sih sebetulnya. Oke, baik Pak. Dari Pak Bahtiar yang ada di video BPBD Jabar Pak, dan kita juga sempat mewawancarain dosen dari Unpad Pak Ismawan. Mereka berpendapat sama. Jika ada bangunan yang ada di atas sesar, itu sebaiknya tidak ada aktivitas. Nah, seperti itu. Apakah menjadi ruang terbuka hijau, apakah itu menjadi lokasi untuk olahraga, jogging track dan sebagainya. Nah, seperti apa Pak dengan pertumbuhannya pemukiman-pemukiman, perumahan-perumahan di kawasan Bandung Raya ini saat ini? Apa yang bisa dilakukan sebenarnya Pak untuk melihat
pendapat ataupun respon dari para ahli kegempaan khususnya terkait dengan jangan ada bangunan, tapi ini sudah lama puluhan tahun sudah ada bangunan di atas ini. Seperti apa yang harus dilakukan Pak sebenarnya Pak? Kita paling bisa melakukan himbauan, Ya. himbauan bahwa ini atau kemudian kita bikin semacam plang atau Ya. patok ya bahwa itu daerah hamparan katakanlah yang Ya. dekat dengan Sesar Lembang. Balik lagi karena di regulasi kita yang namanya tanah itu adalah milik, bisa jadi hak milik. Ya. Nah, dan sebagian juga mungkin udah tersertifikat hak milik, yaitu tergantung juga kepemilikan. Tapi kita sampaikan bahwa Bapak Ibu ini adalah wilayah Sesar Lembang. Wilayah yang rawan terhadap bencana. Nah, apabila paling kita bisa menyampaikan apabila terjadi bencana, apa yang harus Bapak Ibu lakukan, bagaimana titik kumpulnya, evakuasinya seperti apa, dan bisa menghubungi siapa. Nah, bisa jadi boleh dilakukan, boleh. Misalnya mereka boleh karena apa? Hak milik dia kan tanahnya, hak milik dia. Penggunaannya, cuman kita ingetin juga. Nah, sebaiknya misalnya dimitigasi strukturalnya minimal Bapak dan Ibu misalnya punya bangunannya tahan, kan Sesar Lembang itu antara 6,8 sampai dengan 7 kalau keseluruhan ya. Kalau keseluruhan terjadi masif, tapi itu kecil kemungkinan masih. Berarti apa? Bangunan yang dekat Sesar itu sendiri minimal kekuatan ininya harus kuat lebih dari 9 skala Richter. Pondasinya dengan berat bangunan segala macamnya gitu ya, dengan kekuatannya gitu. Apalagi mungkin pemukiman elit Pak ya, harusnya sih sudah memiliki antisipasi ya. Iya betul teknologinya gitu. Buktinya di Jepang juga ada bangunan-bangunan yang di daerah-daerah yang sesar mereka ramah terhadap bencana. Jadi ketika ke Jepang kita kan gempa sedikit langsung panik kan keluar kan. Kalau orang Jepang mah gempa belum 5 skala Richter mungkin nggak keluar juga kan. Karena mereka sangat yakin dengan bangunannya. Iya, kan di kita juga sekarang mungkin di beberapa perumahan, beberapa kantor, beberapa hotel mungkin sudah sesuai dengan standar. Tapi teman-teman kita yang ngebangun di rumah-rumah pribadi yang mengutamakan tampilan daripada kekuatan gitu. Kadang-kadang nggak memperhatikan hal tersebut, dan itu biasanya. Dan ingat bahwa gempa itu tidak ada yang membunuh. Betul. Yang membunuh kan longsorannya, bangunannya, hal-hal yang lain kan. Nggak ada yang ngebunuh gempa itu sendiri. Jadi memang kita harus bisa menyesuaikan dengan situasinya. Nah, terkait dengan yang tadi, kita paling bisa mengasihkan himbauan, kemudian apa yang harus dilakukan teman-teman tersebut. Nggak bisa dong kita tiba-tiba, dan itu berat banget. Kalau misalnya harus membebaskan lahan 29 km dengan beberapa rumah yang ada di sana, berat banget. Pemerintah nggak bakal sanggup. Gitu. Oke. Baik, berarti dari BPBD dan instansi lainnya itu udah memetakan nih Pak, zona-zona, ada zona merah atau apa, seperti itu nggak sih Pak? Sudah, 2019 kita sudah ada dokumen ya, dokumen rencana kontingensinya, kajian risiko bencana sudah ada, dokumennya Rencon. Tapi sehari ini terus kami update. Kami update karena dari 2019 ke 2025 ini perubahannya luar biasa. Bahkan mungkin dokumen baru selesai itu tiba-tiba berubah lagi alih fungsinya. Ya, yang dulu kita petakan titik evakuasinya kemana, tiba-tiba kan di sana ada rumah atau ada bangunan yang lain, kan kita nggak tahu kan hari ini. Nah, makanya kita terus update, dan mudah-mudahan di September Oktober ini selesai. Akhir tahun udah selesai rencana dokumennya gitu, rencana kontingensinya sudah selesai, dan kami melibatkan semua unsur, termasuk relawan, termasuk juga teman-teman dari PPMBG, BMKG gitu ya, pemerintah, TNI, Polri, kemudian aparatur desa, segala macam kami libatkan. Karena mereka yang tahu perubahan titik evakuasi, perubahan titik pergerakan orang gitu, jalur-jalur ini, kemudian titik kumpulnya, mereka yang tahu kan. Kami hanya memotret, dan kami hanya menjadi semacam konduktor terhadap ini. Karena kita lakukan simulasi tersebut gitu, kecil-kecil. Nah, dan mungkin kita perlu ya simulasi yang gede seperti tahun 2023. Tetapi yang kami rasa yang paling penting adalah simulasi kecil. Karena tadi berdasarkan penelitian bahwa
ketika terjadi bencana, orang yang paling menolong, keberhasilan menolong orang-orang terdekat. Dan mereka harus terkait satu dengan yang lainnya. Di Rencon itu sendiri ada keterkaitan. Ini perannya apa, ini perannya apa, ini perannya apa. Nah, itu harus kita simulasikan dan harus kita ulang-ulang. Kalau enggak nanti kayak kita latihan motor ya. Saya udah bersepeda nggak lama nggak bersepeda. Ketika bisa saya bersepeda, tapi ketika bersepeda kembali saya tuh suka gagal leongan karena lupa lagi. Karena demikian juga dengan mungkin ya mitigasi terhadap bencana, gladi terhadap bencana. Oke, udah ditunjuk sih ini jadi ini. Tapi kan lama-lama orang lupa. Oh, saya jadi. Nah, ini yang harus terus diulang. Dan itu peran serta kita, peran serta masyarakat seperti apa. Nah, Kota Bandung sudah melakukan, Cimahi sudah melakukan, KBB sudah melakukan, Kabupaten Bandung sudah melakukan. Dan ini mudah-mudahan jadi masif lah, masif dilakukan. Oke, dan di Kota Bandung juga sudah ditetapkan 6 titik evakuasi, Pak ya? Iya, yang besarnya ya, yang besarnya. Oke. Betul. Nah, Pak, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir nih, Pak ya. Beberapa kali gempa bumi yang terasa hingga ke Kota Bandung, cenderung saya nggak merasakan nih Pak. Mau malam hari juga terkadang tahunya pagi-pagi gitu. Iya. Ada yang gempa. Nah, dan saya meletakkan misalkan cangkir atau apa di atas lemari dan ketika gempa itu kan jatuh kan, masyarakat awam itu tidak punya alarm dong Pak. Dalam rumahnya jarang lah ya. Nah, apa sih Pak sebenarnya yang bisa menjadi alarm di dalam rumah masing-masing atau tempat-tempat kita beraktivitas itu yang sederhananya seperti apa Pak? Supaya kita mengetahui, terjadi gempa atau bencana-bencana lain seperti itu Pak. Nah, Bapak ingat nggak ketika di kampung itu suka ada gantungan-gantungan, kentongan-kentongan kecil yang itu bambu. Ya. Nah, itu juga bagian. Jadi itu tuh sebetulnya local wisdom kita bisa manfaatkan tuh. Local wisdomnya. Itu teh orang tua kita tuh pasti berdasarkan pengalaman dong. Dan itu kadang-kadang kita lupakan hari ini. Tapi kan itu kecil-kecil ya, nggak terlalu berbahaya. Bagi kita kan aksesoris tuh Pak. Iya. Itu kadang lupa kan, bahwa ada filosofi. Nah, kenapa pada waktu itu orang tua kita ada kentongan di rumah tuh ada kentongan. Itu salah satunya ngasih tahu yang orang lain. Makanya kita di simulasi gempa itu kita alarm ada, tetapi yang utama apa? Alat tradisional. Siapa tahu kan ketika terjadi gempa itu mati listrik semua. Kan? Pasti kan pegat gitu ya, pegat semua. Nah, itu alat-alat tradisional yang dulu dikembangkan oleh nenek moyang kita ini bagian. Dan mungkin sekarang juga Pak Gubernur untuk daerah-daerah rawan bencana pakai rumah panggung. Nah, itu juga bagian daripada back to nature, kembali ke alam gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak sadari gitu ya. Lagi Jawa Barat punya angklung Pak ya. Nah, iya kan angklung. Salah satu alat yang bisa digunakan. Baik Pak. Ini adalah program sosialisasi. Nah, mungkin bisa diberikan penekanan lagi nih Pak kepada penonton, kepada masyarakat khususnya di Jawa Barat, terkhusus lagi untuk di kawasan Bandung Raya ini. Apa yang menjadi pesan yang bisa disampaikan dari BPBD di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat untuk menghadapi jika terjadi sesar Lembang. Sesar Lembang ini akan bergerak seperti apa Pak? Satu, yang utama itu jangan panik. Kalau udah panik, hilanglah semua apa yang kita skenariokan. Yang kedua, ketika terjadi gempa adalah berlindung dulu di tempat-tempat yang aman, ya, berlindung dulu di tempat-tempat yang aman. Kemudian ketika setelah aman, ya, lindungi daerah-daerah yang berbahaya. Apa yang paling berbahaya yang akan menghilangkan kita blackout? Ini kepala, lindungi kepala, dan kemudian setelah itu keluar. Yang berikutnya adalah tetapkan jalur evakuasi. Jalur evakuasi kita kemana? Di rumah lah ya, di rumah yang kecil-kecil di rumah. Jalur evakuasi, titik kumpul. Sepakati dengan keluarga apabila terjadi bencana dengan orang harus kemana, kita kesana. Ulah saling patunggu-tunggu. Itu biasanya. Wah, itu istri saya belum ada, balik lagi ke tempat itu. Udah selesai gempa, tiba-tiba jebret gitu. Ataunya istrinya udah di luar. Istrinya, jadi suaminya masuk. Itu biasanya yang terjadi. Ya, yang ketiga, kasih pemahaman ke orang-orang terdekat apa yang harus dilakukan.
Nah, yang keempat tadi siapkan siapkan tas-tas tas siaga ya. Kemudian siapkan juga kontak-kontak person yang bisa segera untuk melakukan apabila ya katakanlah BPBD, PMI atau segala macam ya. Nah, gitu. Yang kelima adalah catat informasi, terima informasi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ya. Jangan termakan hoax, Pak ya. Iya, jangan termakan hoax. Itu sih. Siap. Terima kasih Pak Siap. Teten. Salam tangguh. Salam tangguh ya. Salam tangguh. Oke, semoga kita tetap sehat dan tetap Amin. selamat, Pak ya. Hatur nuhun Tribun Baik. News, hatur nuhun pisan. Terima kasih Tribuners untuk menyaksikan tayangan ini. Terus perbarui informasi di tribunjabar.id, tribuncerbon.com, dan tribunpriangan.com. Saya Daniel Damanik, sampai jumpa pada program selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, hatur nuhun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.